Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah pada sholat duha dan baca Iqra belum? Ya, nah kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini akan dipandu oleh Ibu Nisa. Karena Bu Amel sedang berhalangan, jadi untuk 2 hari ke depan pembelajaran akan Ibu yang ajarkan ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang makhluk hidup. Berikut ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak, bernafas, mengalami pertumbuhan, berkembang biak, makan dan minum peka terhadap rangsangan. Nah, kita juga termasuk makhluk hidup manusia. Yang pertama, kita bisa bergerak, bernafas, kita mengalami pertumbuhan dari bayi menjadi anak kecil, menjadi anak besar, menjadi orang dewasa. Lalu yang keempat, berkembang biak. Berkembang biak artinya memiliki keturunan. Nah, seperti ibu kalian, nenek kalian punya anak, ibu kalian punya anak, itu namanya berkembang biak. Makan dan minum, kita juga makan dan minum maka terhadap rangsangan. Nah, makhluk hidup selain dari manusia ada juga hewan dan tumbuhan. Hewan atau binatang juga termasuk makhluk hidup. Hewan ada yang tinggal di darat, ada yang tinggal di udara, ada juga yang tinggal di air. Nah, berikut contoh hewan yang tinggal di darat. Lalu kemudian berikut ini adalah contoh hewan yang biasa tinggal di laut. Dan kemudian ini adalah contoh hewan yang biasa di udara atau bisa terbang. Nah, selanjutnya kalian bisa buka buku paket kalian halaman 3. Nah, di situ ada sebuah paragraf atau cerita yang berisikan tentang si manis. Nah, si manis itu seekor kelinci. Coba kalian baca dulu ya. Nah, nanti setelah kalian baca, di situ ada 2 paragraf ya yang menceritakan tentang si manis. Nah, jadi di sini di dalam sebuah paragraf tersebut ada yang namanya ide pokok. Ide pokok artinya inti dari cerita sebuah paragraf. Biasanya bisa ada di tengah, bisa ada di awal, atau bisa di akhir paragraf. Nah, setelah kalian baca dari 2 paragraf tersebut, maka apa yang bisa kalian simpulkan? Nah, itu cerita itu tentang apa menurut kalian? Nah, ide pokok itu pasti ada tertulis di dalam paragraf tersebut. Jadi kalian gak usah ngarang, gak usah berpikir terlalu sulit. Pasti ada tertulis di situ inti dari ide pokok tersebut. Nah, di mana intinya tuh apa? Kalau si manis itu kan judul. Nah, kalian baca di paragraf tersebut menceritakan tentang apa. Nah, di situ kan tertulis. Di paragraf pertama tertulis Adit berada di halaman belakang rumahnya. Adit sedang memberi makan kelinci kesayangannya. Kelinci kesayangannya bernama si manis. Nah, dari ke-4 baris itu ya, itu namanya satu paragraf. Nah, itu dimana gagasan pokoknya adalah kelinci Adit bernama si manis. Nah, kenapa gagasan pokoknya adalah itu? Inti dari ceritanya itu pada paragraf tersebut adalah kelinci Adit bernama si manis, karena di baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga tersebut adalah penjelasan tentang baris keempat, dimana berarti baris 1, 2, dan 3 itu adalah pendukung, dimana yang baris keempat menjadi inti dari cerita tersebut ya. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya kalian buka halaman ke-5. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai tempat bilangan. Dahulu di kelas 2 kalian pasti pernah belajar mengenai tempat bilangan, namun sampai ratusan saja. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tempat bilangan sampai ke jumlah ribuan. Berikut contohnya.
Nah, ini kalian bisa lihat ya, ada 4 angka. Yang pertama angka 3, yang kedua angka 4, yang ketiga angka 6, dan yang keempat angka 3. Nah, ini dibaca 3463. Jadi, 3 itu disebut ribuan, yang 4 disebut ratusan, yang 6 disebut puluhan, dan terakhir yang 3 terakhir adalah disebut satuan. Jadi jika ada 4 angka itu adalah angka ribuan, yang dimana 3463 disebutnya ya anak-anak. Berikut contoh selanjutnya yang ada di buku kalian, di mana di situ ada 4 angka. Yang pertama angka 8 yang merupakan ribuan, yang kedua ada angka 7 disebut ratusan, yang ketiga ada angka 2 yang merupakan puluhan, dan yang kelima adalah yang keempat maksudnya adalah angka 5 yang disebut dengan satuan. Jadi, jika terdapat 4 angka seperti ini, dapat disimpulkan bahwa ini adalah angka ribuan, yang dimana bisa disebut 8.725. Demikian penjelasan dari Ibu. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan tugas di buku paket kalian halaman 2, 3, 4, dan 5. Nah, pada halaman 5 tersebut sampai di ayo memasangkan saja ya. Jadi, ada 10 soal. Yang pertama menentukan tempat bilangan, dan yang kedua adalah memasangkan tempat bilangan tersebut. Nah, untuk bagian yang bawah tidak usah ya, sampai di ayo memasangkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat mengerjakan.